bisa jujur gemetar saya berdiri di depan ibu-ibu yang masya Allah cantik luar biasa, karena saya ketika datang kayaknya salah kostum ya. Mohon maaf sekali lagi. Baik, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu berpantun. Ketika saya berpantun, mohon izin untuk sama-sama mengatakan buen seperti itu ya. Ketika saya berpantun, katakan buen ya. Bisa ibu? Bisa. Baik. Bismillah. Putih warna bunga melati, merah warna bunga mawar. Salam diucap dengan setulus hati, wajiblah jawab bagi yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian yang cantik jelita, yang luar biasa. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat berdiri di depan ibu-ibu yang cantik, masya Allah, dengan segala rintangan sudah bisa sampai ke gedung ini untuk membersamai kegiatan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, dan mungkin sudah diperkenalkan juga oleh Ibu Hamidah, saya Novita Sari. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan tentang penyuluhan tentang pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Insya Allah secara spesifik tema yang akan saya sampaikan yaitu membangun komunikasi dalam keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang agar bisa mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan harmonis. Sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum membahas materi yang saya sampaikan tadi secara lebih dalam, perlu untuk kita ketahui bersama mengapa kira-kira materi ini menjadi penting untuk kita ketahui. Dikutip dari katadata.co.id, jadi ini ada datanya ya, Bapak Ibu, ada datanya. Saya perlihatkan dulu. Dikutip dari katadata.co.id, berdasarkan laporan statistik Indonesia terdapat, mungkin terlihat ya ibu-ibu, terdapat 516.344 kasus perceraian yang terjadi hanya pada tahun 2022. Banyak atau sedikit ibu? Banyak ya, luar biasa. Adapun ragam atau penyebab perceraiannya dari sekian banyak kasus dapat dilihat melalui grafik berikut. Ini ada grafiknya ya. Ini datanya juga diambil, insya Allah datanya valid. Karena kecil saya baru perlihatkan, ini ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia. Nah, ini ada yang paling panjang. Artinya yang paling banyak di sini penyebabnya yaitu perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya mencapai 284.169 kasus. Atau kalau kita bandingkan dengan totalnya tadi, kira-kira 64,31%. Luar biasa ya, Ibu. Banyak sekali ternyata kasus perceraian yang akibatnya ternyata hanya karena perselisihan dan pertengkaran. Kira-kira perselisihan kalau misalnya dengan komunikasi kira-kira bisa selesai tidak sebenarnya? Bisa ya. Sepele, tapi ternyata menjadi faktor utama penyebab perceraian. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, perselisihan dan pertengkaran yang tadi menjadi faktor utama terjadinya perceraian di Indonesia tentu erat sebenarnya kaitannya dengan komunikasi. Kemudian komunikasi itu apa sih? Secara ringkasnya, komunikasi adalah cara untuk menyampaikan maksud dari satu orang ke orang lain ya. Berhubung
Kalau misalnya lagi maunya diperhatikan atau dibiarkan? Kalau diabaikan gimana? Marah. Nah, akibatnya apa? Perselisihan dan pertengkaran lagi yang menjadi faktor utama perceraian terjadi. Sepele nggak, Bapak Ibu? Sepele. Contoh lainnya, di sini saya sudah ada. Sebelumnya boleh minta tolong dibacakan, Bu. Mau kemana? Terima kasih Ibu. Ibu bisa tolong dibacakan, Bu. Mau kemana? Baik, terima kasih Ibu. Ya, Ibu sekalian, dari satu orang ke orang lain tentu memiliki nada berbicara yang berbeda. Sama halnya ketika kita berbicara kepada anak-anak kita. Pertanyaannya sama, nada yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda. Padahal, misalnya tadi ada yang mau ke mana, ada yang mau kemana, sambil mata-matanya melotot, taringnya sudah keluar dan sebagainya, ya beda. Padahal pertanyaannya sama ya kalau ditulis di atas kertas. Pertanyaannya sama, nada yang berbeda akan memberikan respon anak yang berbeda juga. Padahal maksud orang tua mungkin baik. Orang tua ingin anaknya terjaga. Namun si anak karena orang tuanya kasar merasa tidak berharga. Berawal dari kesalahpahaman komunikasi dalam keluarga, perselisihan dan pertengkaran yang menjadi faktor utama perceraian tadi pun berawal dari buruknya komunikasi. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, perselisihan dan pertengkaran yang menjadi faktor utama tadi sebenarnya dapat kita atasi agar kita dapat mewujudkan kesejahteraan keluarga Indonesia. Kesejahteraan keluarga Indonesia sebenarnya dapat kita bangun untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan harmonis. Adapun cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan menerapkan, ini solusi yang saya tawarkan, yaitu dengan menerapkan 4 kata ajaib. Ada yang sudah tahu ibu-ibu sekalian apa itu 4 kata ajaib? Ya, ada beberapa di antaranya. Baik, untuk kita tahu semua agar bisa mengetahui bersama, saya sebutkan yang pertama yaitu 1, maaf. Apa ibu-ibu? Maaf. Jangan pernah malu untuk meminta maaf terlebih dahulu, terutama orang tua terhadap anak. Karena seringkali kita gengsi untuk meminta maaf dengan yang lebih muda. Dan ingatlah bahwasannya sesama-samanya anak kita ada andil orang tua di dalamnya. Karena meminta maaf tidak akan membuat kita hina dan memaafkan tidak akan meruntuhkan harga diri. Kemudian kata yang kedua yaitu tolong. Apa itu ibu? Yang satu tadi apa? Yang kedua tolong. Jangan pernah malu untuk meminta tolong terhadap apa yang kita harapkan kepada pasangan kita, pada anak kita, tapi belum juga didapatkan, maka saling meminta tolonglah. Ada kalau minta tolong sama suami yang sebutnya A, menyebutkan A, B, C, ternyata yang terwujud cuma A, sering ya. Bahkan nol, nggak sama sekali. Maka sering berkomunikasi, sebutkan apa inginnya kepada anak juga, apa yang kita harapkan kepada anak kita, maka sebutkanlah. Tolong jangan seperti ini, tolong jangan seperti itu, saling meminta tolong, saling terbuka agar tidak saling menghakimi ke depannya. Kemudian kata yang ketiga yaitu terima kasih. Apa itu ibu?
Hal ini seringkali dilupakan karena menganggap apa yang dilakukan oleh anggota keluarga sebagai suatu kewajiban. Contohnya, kewajiban ayah ya. Nah, contoh kewajiban ayah cari nafkah. Kewajiban ibu mengurus rumah tangga. Kewajiban anak belajar membantu orang tua. Sehingga kita lupa untuk mengucapkan terima kasih. Kita menganggap itu adalah hal-hal yang biasa untuk dilakukan. Maka mulai saat ini saling berterima kasihlah. Saling berterima kasih terhadap segala bentuk kebaikan oleh anggota keluarga kita sekecil apapun itu. Kemudian kata berikutnya yaitu kata yang keempat yaitu permisi. Apa itu Ibu? Permisi. Namun permisi di sini bukan sekedar menundukkan badan ketika melewati banyak orang. Permisi di sini juga dapat berarti saling berkomunikasi dan saling memberikan konfirmasi. Ini juga seringkali terlewat, apalagi saat ini media sosial itu sangat canggih ya. Tinggal konfirmasi Ibu, maaf, sekarang lagi di sini, sangat mudah komunikasi. Tidak harus lagi kita mengirim surat ke pos dan lain sebagainya untuk pesan itu bisa sampai. Maka saling berkomunikasilah agar tidak menimbulkan kecurigaan antar keluarga. Sudah berapa tadi katanya? Cukup hanya 4 ibu-ibu, tapi insya Allah akan memberikan efek yang ajaib sesuai dengan judulnya tadi 4 kata ajaib. Karena apa? Karena secara tidak langsung membiasakan kita untuk senantiasa berkomunikasi dari hal-hal yang terkecil. Nah, untuk dapat memahamkan konsep 4 kata ajaib ini kepada anak sedari ini dapat melalui lagu sebagai berikut. Bagi ibu-ibu atau boleh ikut bernyanyi dan bertukar sama saya ya. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang kalau dapat hadiah ucapkan kalau kau mau lewat ucapkan Masya Allah. Ada yang ingat apa? Boleh maju di sini? Ayo maju yuk. Karena anak-anak itu sangat mudah menanam konsep melalui lagu-lagu seperti ini. Ayo deh. Ya, sudah deh di sini deh. Ayo. Ayo sini. Wow. Nah, bukti mudahnya menanamkan konsep kepada anak dapat melalui lagu sebagai berikut. Ayo. Siap? Kalau nggak suka buat salah minta maaf. Kalau galak haluan minta tolong. Kalau galak hadiah ucapkan terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Tepuk tangan kita. Ya baik. Ya, tadi hanya 4 kata ya. Nah, kita dapat menanamkan konsep-konsep seperti itu kepada anak kecil dapat melalui lagu-lagu yang seperti sudah dicontohkan. Dan tentunya tidak lupa dengan contoh dari kita yang lebih tua agar anak-anak pun bisa meniru apa yang kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, suatu kehormatan bagi saya dapat berdiri di depan ibu-ibu hebat sekalian. Semoga kita semua dapat menerapkan konsep 4 kata ajaib yang telah disebutkan tadi, agar kita dapat mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan harmonis. Sebelumnya bisa kita simpulkan bersama. Jadi kira-kira komunikasi itu penting atau tidak, ibu-ibu? Penting ya komunikasi.
komunikasi. Sepakat semua komunikasi penting? Nah, karena sudah tahu pentingnya komunikasi, maka tugas kita berikutnya adalah menerapkan dan melaksanakan pentingnya komunikasi itu. Dan ada pun cara untuk membangun komunikasi tadi untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan harmonis, yaitu dengan menerapkan 4 kata ajaib. Apa saja tadi ibu-ibu? Bantu saya. 1, 2, 3, 4. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya kembali untuk berpantun. Jangan lupa untuk jawab gue.